Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Nola. Hari ini kita akan belajar tentang nutrisi atau kandungan gizi. Kita simak bersama ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Nola akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih tujuannya kita belajar tentang nutrisi atau kandungan gizi? Yang pertama, supaya kalian memahami pengertian gizi. Apa itu gizi? Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis kandungan-kandungan gizi yang ada pada makanan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh makanan awetan yang masuk dalam kandungan gizi tertentu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, yang pertama Bu Nola akan menjelaskan pengertian dari gizi. Apa itu pengertian gizi? Oke, kita lihat bersama ya. Gizi adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Biasanya terdapat pada makanan atau minuman. Ada banyak sekali zat yang diperlukan oleh tubuh. Nanti kita pelajari bersama ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke nutrition atau nutrisi, kandungan gizi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari 4 kandungan gizi yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Kira-kira apa saja? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak, dan yang terakhir adalah vitamin. Itu adalah nutrition atau nutrisi kandungan gizi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kandungan gizi yang pertama yang akan kita pelajari adalah karbohidrat. Ya, bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Ingat ya teman-teman, bahan makanan berarti kondisinya masih mentah. Oke, bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada beras, ya. Kemudian ada jagung, kemudian ada gandum dan umbi-umbian. Apa saja yang termasuk umbi-umbian? Pinter ya. Ada kentang, ada singkong, ada ubi, dan sebagainya. Itu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selain itu, Bu Nola memberikan contoh serealia untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, apa saja yang tergolong serealia? Yang pertama ada padi, kemudian ada gandum, kemudian ada jelai, sorghum, oat, dan fonio. Itu adalah contoh-contoh yang Bu Nola berikan untuk serealia. Nanti teman-teman silahkan browsing sendiri contoh-contoh yang lain ya. Kemudian untuk makanan awetan yang mengandung karbohidrat atau bahan baku makanan awetan yang mengandung karbohidrat. Oke, untuk beras atau nasi, Bu Nola menyebutkan di sini contohnya adalah intip. Ya, kalian tahu intip semuanya? Intip adalah kerak nasi, kemudian yang dijemur berhari-hari hingga kering, kemudian digoreng. Ya, itu adalah intip. Yang kedua, Bu Nola menyebutkan contohnya di sini jagung adalah marning, ya. Jadi jagung dikeringkan kemudian digoreng. Itu adalah marning. Kemudian untuk gandum, Bu Nola menyebutkan di sini contohnya adalah biskuit gandum. Biskuit yang berasal dari gandum. Oke, sedangkan untuk umbi-umbian, Bu Nola menyebutkan contohnya di sini ada keripik singkong dan keripik kentang. Jadi bahan bakunya adalah mengandung karbohidrat. Kemudian kita masuk ke protein ya. Protein dibagi menjadi 2. Ada nabati dan hewani. Protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan ya. Nabati berarti dari tumbuhan ya. Kemudian yang hewani di sini Bu Nola menyebutkan contohnya adalah ada ikan, ada daging, kemudian ada telur, ada susu dan sebagainya ya. Susu bisa mengandung lemak, bisa mengandung protein. Begitu ya teman-teman. Contoh makanan awetan yang bahan bakunya mengandung protein ya. Di sini Bu Nola menyebutkan contohnya yang pertama adalah peyek kacang ya. Kacang mengandung protein. Kemudian ada keripik tempe dari bahan dasarnya tempe. Kemudian ada keripik tahu dari tahu, telur asin dari telur bebek,
kemudian kerupuk ikan dari ikan, dan yang terakhir adalah susu fermentasi atau yogurt ya. Oke, untuk lemak di sini Bu Nurla menyebutkan contohnya adalah coklat dan gaji ya. Apa itu gaji? Gaji adalah lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Bisa dari ayam, bisa dari sapi ya, babi juga bisa. Oke, kemudian yang coklat Bu Nurla menyebutkan di sini adalah contohnya coklat biasa. Jadi coklat batang yang dilelehkan kemudian dicetak. Oke, yang kedua ada pralin. Apa bedanya coklat dan pralin? Pinter ya. Kalau pralin diisi oleh selai atau kacang ya, sedangkan coklat tidak ada isinya. Itu adalah makanan awetan yang berasal dari coklat. Sedangkan gaji, Bu Nurla di sini menyebutkan contohnya adalah grabias ya. Jadi gaji yang digoreng sampai kering itu grabias. Yang terakhir adalah vitamin ya. Bahan makanan yang mengandung vitamin itu berasal dari sayur-sayuran dan dari buah-buahan ya. Buah dan sayur itu mengandung vitamin. Kemudian untuk makanan awetan yang mengandung vitamin ya, di sini Bu Nurla menyebutkan contohnya adalah keripik buah ya. Jadi keripik aneka macam buah, misalnya keripik apel, keripik nangka, keripik pisang. Kemudian untuk sayur, di sini Bu Nurla menyebutkan contohnya adalah keripik atau peyek bayam ya, bayam dari sayur ya, bahan bakunya bayam. Jadi mengandung vitamin. Oke, kemudian untuk minuman awetan di sini Bu Nurla menyebutkan contohnya adalah wine atau anggur. Oke, teman-teman, kita sampai ke bagan fungsi gizi. Apa itu bagan fungsi gizi? Jadi di sini ada bagan yang berisi tentang kandungan-kandungan gizi yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Kandungan gizi. Tadi ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, itu akan masuk dalam bagan fungsi gizi. Oke, kita lihat bersama ya. Silahkan perhatikan ya teman-teman bagan fungsi gizi. Dalam bagan fungsi gizi dibagi menjadi 3 zat. Ya, jangan sampai terbolak-balik zatnya ya, karena ini sudah urut ya. Yang pertama zat tenaga atau pembakar. Kemudian ada zat pembangun dan zat pengatur atau pelindung. Ya, ada 3 zat. Diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Kita masuk zat yang pertama dulu, ada zat tenaga atau pembakar ya. Di bawahnya ada contoh bahan makanan. Ingat ya, bahan makanan berarti mentah ya, yang mengandung karbohidrat ya, ada serealia dan sebagainya ya. Jadi di situ di bawahnya tertulis karbohidrat. Dan yang tengah adalah contoh-contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan ingat teman-teman, karbohidrat merupakan sumber tenaga nomor 1 yang paling utama ya. Oke, kemudian sumber tenaga yang nomor 2 atau zat tenaga nomor 2 adalah lemak ya. Jangan sampai terbolak-balik. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak. Kemudian fungsinya, fungsi zat tenaga atau zat pembakar itu apa sih? Oke, fungsinya adalah makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diolah atau dibakar sehingga menghasilkan energi. Ya, itu fungsi zat tenaga ya. Jadi bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh dibakar sehingga menghasilkan energi. Zat yang kedua adalah zat pembangun. Ya, di bawah tulisan zat pembangun adalah contoh-contoh bahan makanan yang mengandung protein. Ya, ada 2 protein, ada nabati dan hewani. Disebutkan di situ ya, contoh bahan makanan yang nabati dan hewani. Fungsi dari zat pembangun adalah memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan menggantinya dengan sel-sel tubuh yang baru. Ya, atau regenerasi sel. Itu adalah fungsi dari zat pembangun. Zat yang ketiga adalah zat pengatur atau pelindung. Ya, zat pengatur atau pelindung bisa didapatkan dari vitamin.
Bahan makanan yang mengandung vitamin di sini Bu Nola menyebutkan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi dari zat pengatur atau pelindung yang pertama adalah melindungi tubuh dari penyakit, ya. Kemudian mengatur fungsi organ tubuh. Kemudian bisa memperlancar metabolisme dalam tubuh. Juga bisa untuk memperlancar pencernaan karena mengandung vitamin, ya, makan buah atau sayur. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada dari teman-teman yang belum paham, belum mengerti. Jika ada, silahkan ditanyakan ya. Bisa lewat WA atau bisa DM Instagram atau Line Bu Nola, ya. Atau bisa juga kalian bertanya ketika nanti kita Jimit. Ya, silahkan ditanyakan mana bagian yang kalian kurang paham atau kurang mengerti. Kalau sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya, sekarang silahkan kalian kerjakan atau kalian mainkan game dari Bu Nola. Setelah kalian bermain game, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Formulir, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sarangi.